Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara sekalian, hari ini kita berbicara tentang sesuatu hal yang cukup viral beberapa hari terakhir ini berkaitan tentang pernyataan dan statement yang dikeluarkan oleh salah seorang artis terkenal di Republik ini, di negara kita ini, di Indonesia ini, yakni ucapan dari atau statement dari Daniel Mananta. Mungkin sebagian besar dari kita sudah melihat apa pernyataannya, apa statement dia, dan apa opini-opini yang sudah dikeluarkannya. Dan mungkin sebagian lagi belum ada yang mendengarkan, belum ada yang melihat. Ya, yang bagi yang belum mendengarkan atau belum melihat, silakan dilihat saja di YouTube, cukup banyak beredar, dan ternyata itu menimbulkan reaksi yang beragam, saudara sekalian, memberikan reaksi yang cukup luar biasa, khususnya di kalangan umat Kristen sendiri. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Daniel Mananta ini salah seorang penganut Katolik, ya, Kristen Katolik. Jadi dia mengomentari tentang salah satu pelaksanaan ibadah mungkin, ya, ataupun ada sesuatu yang janggal dalam iman Kristen itu, ya, ini berkaitan dengan patung. Sebagaimana kita ketahui, kalau kita lihat di gereja Katolik itu patung Yesus dan Bunda Maria itu begitu besar, ya, banyak, dan cukup itu dijadikan salah satu objek untuk mereka beribadah dan berdoa kepada patung Yesus. Jadi sebagai perwakilan Yesus lah bahasanya begitu. Sosok Yesus dan Bunda Maria itu diwujudkan dalam bentuk patung tersebut. Kemudian di sana mereka untuk melaksanakan doa, gitu ya. Nah, berkaitan dengan hal itu, saudara sekalian, Daniel Mananta, sebagaimana yang kita ketahui juga, Daniel Mananta ini beberapa hari belakangan dia begitu dekat dengan UAS, ya, Abdul Somad, ya, Ustadz Abdul Somad, dan itu juga membuat kalangan umat Kristen, ya, kejang-kejang lah bahasanya begitu, kejang-kejang dalam arti, ya, ini dijadikan sebab kenapa Daniel Mananta itu memiliki pola pemikiran demikian. Padahal sekali lagi, kalaupun dia memiliki pola pendapat sesuai dan setuju dengan Abdul Somad, apa salahnya? Sowat gitu loh. Kenapa? Apa masalahnya? Boleh saja setiap orang berbeda pendapat, dan boleh saja setiap orang sependapat. Jadi kalau berbeda pendapat boleh, dan sependapat juga boleh, gitu loh. Dan itu dilindungi oleh negara kita dan oleh siapapun, ya, demokrasi kan boleh saja begitu. Dan ini yang menjadi viral, sehingga pernyataan Daniel Mananta itu dia keluarkan, dia sampaikan ke publish, sehingga menjadi viral dan kontroversi. Baik, kita dengar dulu sejenak apa pernyataan dari Daniel Mananta. Ini mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata gue juga setuju sama UAS soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus. Oke. Gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Baru lu bisa komentar di bawah. Oke, lu harus baca itu dulu, baru lu bisa komentar. Sebelum lu baca itu, jangan komentar dulu. Oke, ini gue pengen ngomong kepada umat Nasrani, ya. Ini tercatat di buku sejarah. Nebukadnezar
itu penasaran banget seperti apa sih bentuk atau wajah dari Tuhannya bangsa Israel. Sehingga dia dengan beraninya itu masuk ke satu ruangan, yang ini ruangan yang paling suci di situ, the holy of the holies, ya, yang kadang-kadang kalau misalnya di perjanjian lama itu sering banget orang gak sengaja masuk meninggal langsung kalau misalnya dia tidak menyucikan diri dia sendiri atau menyembelih kurban gitu. Raja Nebukadnezar saat itu dengan sangat kurang ajar dia masuk ke dalam ruangan tersebut, Holy of Holies. Apa yang dia lihat? Apa yang dia temukan? Tabernacle, di atasnya ada kayak malaikat cherubim, dan habis itu malaikat cherubim itu ada dua. Dijagain apa? Dijagain siapa? Dia lihat kiri kanan, mana bentuk muka atau bentuk tubuh Tuhannya bangsa Israel ini? Mana? Dia nyari-nyari, gak ada sama sekali. Dan itu dia kenapa Tuhan marah banget kalau misalnya dia dibentuk sebagai patung, dia dibentuk sebagai berhala. Sekali lagi, coba baca Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Di situ Tuhan sendiri sampai bilang gitu kalau ini kayu yang lu gunakan untuk membuat patung yang cantik, yang indah, yang ganteng, dan patung yang sama lu gunakan buat masak, buat bakar kayu untuk menghangatkan badan lo. Dan abis itu patung yang sama yang lu gunakan tiba-tiba lu sembah-sembah. Itu bodoh. Again, bukan gue yang ngomong, Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Right? Jadi di situ baik saudara, itu pernyataan dari Daniel Mananta. Ya, sekali lagi ini viral, ya, viral dan yang heboh itu justru di kalangan umat Kristiani sendiri, karena memang pernyataan dia itu tadi dengan jujur dan jelas dia menyatakan pernyataan dia itu, perkataan dia itu memang ditujukan kepada umat Kristen yang meyakini dan mengimani Tuhan Yesus, begitu ya. Baik saudara, mungkin apa yang dinyatakan oleh Daniel Mananta tadi, karena berkaitan dengan dia sebut tadi ayatnya, sebelum komen katanya begitu ya, silakan dilihat di Yesaya pasal 44 ayat 13 sampai 20. Mungkin ya saudara bisa lihat mungkin nanti sendiri di di Alkitab begitu ya. Ini ayatnya saudara. Ayat ini cukup panjang karena memang ini ada kurang lebih 7 ayat ya, 17 ayat. Ini Yesaya pasal 44 ayat 13 sampai 20. Cukup panjang ayat ini. Nah ini kemudian lagi ini sampai 20 di sini. Yang menjadi poinnya sebetulnya ada pada ayat yang ke-15 sampai ke-16. Nah ini saudara. Dari ayat yang ke-15 ini di sini sampai ayat yang ke-16. Nih, gitu ya. Apa poinnya di dalam Yesaya pasal 44 ayat 13 sampai 20? Saya bacakan dari yang 15 dan 16 saja saudara. Karena apa yang disampaikan oleh Daniel Mananta itu merujuk dan khusus tertuju kepada ayat yang ke-15 dan ke-16. Isinya, dan kayunya menjadi kayu api bagi manusia yang memakainya untuk memanaskan diri, lagi pula ia menyalakannya untuk membakar roti. Tetapi juga ia membuatnya menjadi Allah lalu menyembah kepadanya. Ia mengerjakannya menjadi patung lalu sujud kepadanya. Di ayat yang ke-16, setengahnya dibakar, ya, setengahnya dibakarnya dalam api, dan di atasnya dipanggangnya daging. Lalu ia memakan daging yang dipanggang itu sampai kenyang. Ia memanaskan diri sambil berkata, aku tidak menjadi panas. Aku telah merasakan kepanasan. Oh ya, ternyata ada di ayat 17 inti juga. Dan sisa kayu itu dikerjakan menjadi Allah, menjadi patung sesembahannya atau sembahnya. Ia sujud kepadanya, ia menyembah dan berdoa kepadanya. Katanya, tolong aku sebab engkaulah Allahku. Ini hal yang menarik saudara dalam kaitannya dengan ayat tersebut. Sekali lagi,
intinya tuh ada di ayat 15 sampai 17 maksud saya tadi itu. Di mana gambarannya adalah sebuah kayu yang sebahagian ada yang dijadikan kayu bakar untuk membakar, untuk menghangatkan diri, ada lagi untuk membakar roti dan lain sebagainya. Namun sebahagiannya lagi ada untuk kayu yang sama untuk dijadikan patung lalu disembah dan bersujud kepadanya. Intinya ayat ini adalah hukum untuk membuat patung dan menyembah dia. Sama kalau dalam nih pernyataannya ini tentang hukum membuat patung, inti ayat itu adalah hukum membuat patung lalu menyembahnya. Ya, intinya tuh di situ, saudara. Pada dasarnya Daniel Mananta, dia tuh hanya ingin memperjelas, memperkuat bahwasanya di dalam kekristenan sendiri, dalam konsep Alkitab, itu tidak boleh ada pembuatan patung, apalagi sampai sujud menyembah dia. Ya. Dan ini tidak saja di dalam Yesaya pasal 44 ayat 13 sampai 20 tadi saja. Tidak hanya di ayat itu saja, saudara. Kita juga dapat lihat ini di dalam kitab Keluaran. Nih, Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 5. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Ingat, ini perkataan Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung, dan menyerupai apapun yang ada di langit atas atau ada di bumi bawah, atau apa saja yang ada di dalam air bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau ibadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan, dan yang ketiga dan keempat dari orang-orang membenci aku. Saudara sekalian, sekali lagi, apa yang dijelaskan oleh Daniel Mananta pada dasarnya hanya memperkuat dan mempertegas pernyataan bahwa Alkitab melarang membuat patung. Itu pertama. Larangan membuat patung. Yang pertama. Yang kedua, beribadah kepada patung, atau sujud kepada patung, atau berdoa kepada patung. Hal dua ini begitu keras larangannya di dalam Alkitab. Namun kenyataan yang ada adalah, saudara, di dalam gereja Katolik itu justru patung Yesus dan Bunda Maria itu begitu besar, dan dan itu dijadikan sebagai refleksi untuk pelaksanaan ibadah dan berdoa kepada Tuhan Yesus yang diwakili di dalam patung tersebut. Makanya dia katakan tadi, patung itu ada unclean spirit di dalamnya. Unclean spirit itu roh jahat gitu loh. Ya, roh jahat yang membuat manusia kepada kesesatan begitu. Makanya Alkitab sendiri melarang untuk mengadakan patung. Bahkan tidak di situ, saudara, kalau melihat dari referensi yang ada tentang keluaran Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 5 itu yang dijadikan 10 hukum Tuhan bagi umat Kristen. Ini dia. Ya. Ada 10 perintah Allah, 10 hukum Tuhan. Nomor 1, nomor 2, ini pertama, tidak boleh ada Tuhan lain di hadapanku. Ini yang ada tadi di dalam jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, poin yang ketiga ini dijadikan sumber hukum yang pertama nih. Kemudian hukum yang kedua, jangan membuat patung untuk disembah. Itu diambil dari poin yang ini, poin ke-7 dan poin ke ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Dijadikan hukum yang kedua. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Daniel. Dia mengatakan itu, saudara sekalian, supaya orang Kristen, khususnya para penyembah Tuhan Yesus atau yang memiliki keyakinan Trinitas, itu ditegur, diingatkan oleh Daniel Mananta, ya, bahwasanya itu adalah hal yang bodoh. Itu perkataan dari Daniel Mananta tadi, bahwasanya dengan membuat patung Yesus lalu menyembah kepadanya itu hal yang bodoh. Nah, itu.
Nah, yang jadi masalah berikutnya, saudara, hal ini dikait-kaitkan dengan UAS. Saudara nanti kalau seandainya eh, melihat, silakan lihat di YouTube itu video yang sudah di posting oleh Dr. Diki Gadas. Dia begitu membenci UAS ya. Di sana dia mengatakan ini gara-gara UAS begitu ya. Daniel Mananta ini sehingga sampai begitu tuh. Padahal apa salahnya UAS dalam hal ini? UAS hanya menyebutkan, menjelaskan bahwasanya memang apa namanya, keyakinan umat Islam membuat patung itu, apalagi menyembah, itu memang tidak diperbolehkan. Ya. Ada roh jahat, mungkin saudara pernah melihat video yang disampaikan oleh UAS dalam ceramahnya, dan itu di kalangan umat Islam. Memang di dalam keyakinan umat Islam, berhala, menyembah berhala itu haram, hukumnya syirik, kebesaran, syirik yang besar gitu ya. Bahkan itu tidak terampuni dosanya. Nah, kalau Daniel Mananta ini sependapat dengan perkataan UAS, apa salahnya gitu loh. Kalau maaf, kalau bahasanya so what gitu loh gitu ya. Apa yang menjadi keliru, apa di sini yang menjadi permasalahan? Ya Daniel sependapat dengan pendapat UAS, dan dia ingatkan kepada umatnya, para pengikut Kristus yang memiliki keimanan Trinitas itu, keyakinan teologi Trinitas. Dia ingatkan itu karena memang itu juga ada dalam Ten Commandment, 10 hukum Tuhan itu di sini. Bahkan itu di poin ke-1 dan poin kedua. Ya, poin 1 dan poin kedua. Dia hanya mengingatkan itu. Lalu apa salahnya? Ya, ini menanggapi dari Dr. Gracia Pilo, dan bahasanya begitu kotor dengan seorang dokter, bahasanya menghujat UAS dan disinggung-singgung kadrun, apa urusannya dengan kadrun segala macam. Nah, kemudian Gracia Pilo ini lain lagi. Gracia Pilo menyikapi apa yang disampaikan Daniel Mananta lalu dikonotasikan dengan batu hajar aswad. Ya, seolah-olah dia menyamakan apa yang ada di dalam gereja Katolik, patungnya Bunda Maria atau patung Yesus itu dikonotasikan di Islam juga ada, seolah-olah Islam itu penyembah berhala. Si Islam orang-orang Islam menyembah patung juga, itu batu hajar aswad. Seolah-olah begitu, itu dikonotasikan. Padahal saudara, tidak demikian. Gracia Velo, tolong dengar baik-baik. Umat Islam tidak pernah menyembah hajar aswad. Umat Islam tidak pernah menyembah Ka'bah. Adapun Ka'bah itu hanya poros ya untuk membersamai supaya ibadah umat Islam itu tertuju kepada satu arah saja. Bukan Hajar Aswad yang disembah. Yang kita sembah Allah. Yang kami sembah umat Islam adalah Allah. Kafir umat Islam itu haram hukumnya bagi umat Islam menyembah Hajar Aswad. Itu haram dan kafir dia. Adapun orang Islam pergi ke Mekah beribadah haji atau ketika sholat dimanapun dia menghadap ke Ka'bah, itu hanya untuk penuju arah saja, ya, supaya keseragaman itu ada bagi umat Islam, arah untuk beribadah kepada Allah itu tertuju kepada satu titik. Bayangkan kalau tidak ada Ka'bah sebagai poros, sebagai penjuru untuk arah kiblat menghadap kepada Allah. Tentu orang akan sholat dan ibadah ke sembarang arah, begitu ya. Sama seperti lihat itu gereja sekarang. Padahal harusnya gereja tidak menghadap ke sembarang arah. Ya, harusnya itu yang dikhawatirkan umat Islam. Kalau tidak ada poros dalam beribadah, maka dia akan menyembah ke mana saja arahnya. Ada yang ke timur, ada yang ke selatan, ada ke utara, ada yang ke barat, ada ke barat daya, ada yang tenggara dan lain sebagainya. Maka Allah memberikan satu titik tempat, memberikan tumpuan tentang poros arah untuk ibadah. Hanya itu, tidak itu yang kita sembah atau tidak itu yang disembah oleh umat Islam. Umat Islam tidak pernah menyembah berhala. Batu hitam itu hanya sekedar poros, hanya sekedar penjuru untuk mengarahkan sama dalam beribadahnya umat Islam. Tapi bukan itu yang disembah. Jangan salah ya Pak Gracia Pilo. Jadi kalau tidak paham, sebaiknya ditanya dulu. Jangan emosi menyikapinya. Jangan kemana-mana ya. Kita tidak pernah menyembah berhala. Umat Islam hanya menyembah Allah. Allahnya itu bukan ada di Ka'bah itu. Ya, bukan Hajar Aswad itu. Allah itu bukan Lata, Manat, dan Hubal seperti yang disembah oleh orang-orang kaum pagan. Ya,
Tidak pernah Allah menyembah tidak pernah umat Islam menyembah berhala, tidak pernah. Yang disembah adalah Allah. Allah yang dikonotasikan di dalam Islam adalah Allah yang Maha Tunggal. Qul huwallahu ahad, Allah somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah yang kami sembah, itulah yang disembah oleh umat Islam. Jadi saudara, ini cukup menarik. Semoga ini menjadi pencerahan, ini menjadi intibar bagi kita semua, khususnya saudara-saudaraku yang beragama Kristiani. Kami tidak pernah membenci kalian umat Kristen. Kami hanya menyampaikan kebenaran sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab-kitab Allah, di dalam kitab suci Allah. Kami juga beriman kepada Yesus. Tidak sah keimanan umat Islam kalau dia tidak beriman kepada Yesus sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi, bukan sebagai Tuhan. Ya, jadi kami juga beriman kepada Isa atau Yesus yang notabene dia adalah utusan Allah. Begitu saudara, sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita semua dan menjadi itibar. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.